apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Intan Permatasari, boleh dipanggil Ibu Intan. Nah, Ibu mau tanya nih, sudah siapkah kalian untuk belajar? Tentu sudah siap ya. Ibu ingatkan, sebelum belajar jangan lupa membaca doa terlebih dahulu dan disiapkan alat tulisnya. Mengerti? Nah, jika sudah siap semuanya, coba tebak kali ini Ibu akan menjelaskan materi apa? Ayo, siapa yang tahu? Kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menyenangkan. Amazing! Ada yang tahu materi apa itu? Ya, kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan kegemaranku, yang judulnya Gemar Membaca Buku. Nah, diharapkan setelah kita belajar ini, anak-anak bisa mengerti. Pertama, posisi duduk yang benar saat membaca buku. Kedua, anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana posisi duduk yang benar ketika membaca buku. Ketiga, anak-anak jadi tahu apa kesukaan dari keluarganya, baik dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek, dari kakak, ataupun adik, dan teman-temannya. Keempat, anak-anak nanti bisa percaya diri bagaimana menceritakan ketika membaca buku bersama keluarganya. Baik, sekarang Ibu punya gambar nih. Gambar apakah ini? Ayo, gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar buku. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Apakah kalian suka membaca? Pernahkah kalian membaca buku? Dan di mana kalian membaca buku? Nah, tentu anak-anak Ibu pasti suka membaca buku. Baik itu buku dongeng, buku pelajaran, atau buku tentang cerita si kancil. Pasti kalian pernah membaca buku itu. Nah, tentang di mana kalian suka membaca buku, Ibu percaya pasti kalian suka membaca buku di perpustakaan, di sekolah, atau di rumah. Punya gambar lagi nih. Gambar apakah ini? Ya, benar. Itu adalah gambar seorang anak yang sedang duduk dengan posisi yang benar ketika membaca buku. Jadi anak-anak, ketika kalian membaca buku, kalian harus duduk dengan posisi yang benar atau tegap agar kalian tidak bungkuk. Kalian tahu kakek-kakek dan nenek-nenek? Nah, seperti itu jika kalian membaca buku tidak dengan posisi yang benar atau dengan tegap, kalian akan bungkuk seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Anak-anak, membaca adalah kegiatan yang sangat menyenangkan loh. Dan membaca juga adalah jendela dunia. Artinya apa? Dengan membaca, kita mendapatkan banyak informasi yang tadinya kita tidak ketahui. Kita bisa membaca buku yang menarik, seperti buku dongeng, buku cerita anak, atau buku pelajaran. Dan ingat anak-anak, ketika kalian membaca buku, kalian harus dalam posisi yang benar atau duduk dengan tegap agar tubuh kalian tetap sehat dan tidak bungkuk seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan ingat juga, ketika kalian membaca harus di tempat yang terang agar mata kalian tetap sehat dan tidak mudah lelah. Dan ingat ya anak-anak, kalian harus mau belajar membaca. Kenapa? Karena jika kalian tidak mau belajar membaca, nanti kalian akan seperti kelinci putih. Mau tahu ceritanya gimana? Dengarkan ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung hantu. Burung hantu ini membuka sebuah sekolah di hutan.
ia mengajarkan seluruh binatang untuk bisa membaca. Semua binatang beramai-ramai ke sekolah itu untuk belajar membaca. Namun, ada satu binatang saja yang tidak mau ke sana. Kalian tahu binatang apa itu? Ya, itu adalah kelinci putih. Ia tidak suka belajar membaca. Ia lebih suka bermain ke sana kemari di hutan. Hingga suatu hari, ia tersesat. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia tidak tahu kemana ia harus berlari. Dan ia tidak tahu kemana arah pulang. Hingga ia menengok ke sana. Ada sebuah papan tulisan. Dan ia berpikir itu petunjuk pulang. Lalu ia mendekatinya. Ketika ia mendekat, ternyata itu sebuah tulisan. Namun, ia hanya menangis. Karena apa? Karena ia tidak bisa membaca. Dan pada akhirnya, ia tidak bisa pulang. Anak-anak, kalian tidak mau bukan seperti si kelinci, tersesat dan tidak bisa pulang? Maka dari itu, ayo kita belajar membaca. Nah, anak-anak, coba lihat. Ini gambar apa? Buku. Di bawahnya ada tulisan bukan? Ayo kita belajar membaca. B-U, bu. K-U, ku. Disatukan, buku. Ye, pintar. Lanjut. Ini ada gambar lagi nih. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini gambar baju. Tapi kita eja dulu ya. Ini apa? B-A, ba. J-U, ju. Disatukan menjadi baju. Yeay. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang tidak ada gambarnya. Cuman ada tulisannya aja. Coba tebak. Ini apa? K-A, K. K-I, ki. Dibaca kaki. Coba kita lihat, benar tidak ya ini kaki? Wah, ternyata benar. Kita lanjut lagi ya. Ini ada tulisan lagi nih. Ayo kita baca lagi. P-O, to. P-I, pi. Dibaca topi. Nah, benar tidak ya ini topi? Coba kita lihat. Wah, ternyata benar lagi nih. Hebat ternyata anak-anak ibu. Kita lanjut ya, satu soal lagi. Nah, soal terakhir ini ada tulisannya juga loh di sini. Ayo kita baca lagi ya. K-U, ku. D-A, da. Dibaca kuda. Nah, apakah benar itu kuda? Ayo kita lihat lagi. Wah, benar. Ayo tepuk tangan. Amazing. Ternyata pintar-pintar semua anak-anak ibu. Nah, anak-anak, setelah kita belajar membaca, sekarang ibu mau bertanya lagi nih. Kira-kira anak-anak ibu kesukaannya apa ya? Lalu, ayah kalian kesukaannya apa? Ibu kalian kesukaannya apa? Tentu berbeda-beda bukan? Mungkin ada yang suka menari, ada yang suka bernyanyi, dan ada yang suka membaca. Dengar ya anak-anak, setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing. Perbedaan merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar 3 hal. Pertama, saat membaca, posisi duduk kita haruslah benar, harus tegap, agar badan kita tetap sehat dan tidak bungkuk. Kedua,
kita harus rajin belajar membaca. Ketiga, harus saling menghormati terhadap perbedaan. Paham? Diingat ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan ngasih kalian soal. Nanti kalian pilih jawaban yang benar ya. Soal yang pertama. Saat membaca buku, posisi duduk kalian harus titik-titik. A. Bungkuk. B. Tegap. Jawabannya adalah B. Tegap. Jadi ingat ya anak-anak, ketika kalian membaca, posisi duduk kalian harus tegap. Soal yang kedua. Membaca akan membuat kita menjadi titik-titik. A. Bodoh. B. Pandai. Jawabannya B. Pandai. Jadi membaca itu akan menjadikan kita menjadi pandai ya anak-anak. Nomor 3. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaannya. Siti berusaha menjaga matanya. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Gambar yang manakah yang menunjukkan posisi duduk yang benar saat membaca buku yang dilakukan oleh Siti? Jawabannya adalah yang ini. Jadi, ingat ya anak-anak, ketika kalian membaca buku, posisi duduk kalian harus seperti ini ya, Nak. Soal yang keempat. Setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun berbeda, kita harus titik-titik. A. Menghormati. B. Membenci. Jawabannya A. Menghormati. Jadi ingat ya anak-anak, meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menghormati. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, buat anak-anak biar tambah pintar lagi dalam membaca, kalian bisa gunakan buku ini sebagai referensi kalian dalam belajar. Dan buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel DPGSD 20 UPI Tasikmalaya dan Humanika Laboratory. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.